welcome semuanya di MMU untuk ngebahas tentang aplikasi mobile ya, Join Mobile 2.1. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, gue akan ngejelasin singkat untuk mobile apps. Mobile apps nggak terlalu rumit sebenarnya dibandingin dengan desktop ya. Desktop itu full fitur. Kalau mobile itu dibuat seringan mungkin, segampang mungkin, sesimpel mungkin supaya kalian itu nggak terlalu bingung gitu makainya dan se user friendly mungkin gitu ya. Mungkin kalau ada masukan terkait mobile harusnya ini itu ya tinggal kasih aja masukan, nanti akan ada kalau diterima nanti bakal diupdate tambahin gitu ya. Nah, mobile seperti biasa kalian tinggal masukin username, CH berapa gitu ya. Terus passwordnya apa, bisa disimpan atau enggak gitu. Nah, terus klik login gitu. Nah, ini bisa di-download dari App Store atau Google Play gitu ya. Join Mobile titik dua. Join Mobile 2.1 atau di iPhone itu Join Mobile 2. Nah, di aplikasi Join Mobile-nya kalian gitu ya, ini ada garis tiga. Garis tiga ini bisa kalian cek untuk market info gitu ya, running trade dan lain-lain. Itu kalian bisa akses dari market tiga ini gitu ya. Kalian bisa juga nanti suggestion or request gitu. Terus kalian bisa narik duit, lihat deposit duit, lihat apa ada setting yang mau fontnya dibesar kecilin itu ada semua di sini. Oke. Nah, eh running thread di sini gitu ya. Bisa kalian juga akses running thread itu mana dia? Oke, running thread itu ya ketika kalian akses running thread gitu ya, kalian akan ketemu running thread di sini dan ini kan bakal jalan terus ya, gerak terus. Nah, ketika gerak terus seperti ini, ketika kalian lihat oh BTN, kalian bisa klik BTN-nya di sini, kalian bakal langsung masuk ke order form-nya BTN. Jadi bisa langsung order BTN. Jadi running thread-nya yang di mobile itu bisa langsung dipencet gitu. Gitu saham-sahamnya. Ketika kalian pencet gitu ya, dia akan masuk ke form beli atau jualnya. Nah, di mobile itu ada smart order. Ini nggak banyak orang tahu, gitu. Ketika kalian HP-nya, terutama yang Apple gitu ya, Apple itu kan ada atasnya seperti ini. Nah, banyak orang bilang kok angkanya ketika buka order list itu ketutup sama tulisan tanggalnya sama icon-icon ini gitu. Berarti kalian belum mengaktifkan smart order. Gitu. Smart order itu apa? Smart order ini adalah fitur otomatis yang bisa ngebantu kalian untuk membeli atau menjual saham-saham yang ada di portofolio gitu ya. Jadi contoh nih cuan, ini contoh klik emitennya nanti akan muncul order formnya seperti ini. Ya, order form seperti ini kalian bisa lihat nih price-nya, lotnya mau dibeli atau berdasarkan uang atau berdasarkan limit berapa persen dari limit yang tersisa gitu ya. Kalian mau cepet tinggal klik 25, 50, 75, 100% gitu ya. All limit sebenarnya gitu. Atau kalian bisa ketik juga misalnya ada cash di sini, klik cash-nya nanti akan berubah value-nya jadi cash. Kalian klik limitnya nanti akan berubah value-nya jadi sebesar limitnya, lotnya juga otomatis tanpa perlu kalian ketik-ketik gitu. Jadi udah sangat memudahkan. Nah, fitur smart order ini harus request. Ya, fitur smart order ini harus di request. Ya, nanti minta ke Dina gimana tahapannya. Nah, itu bisa diakses di sini. Jadi kalau nanti WiFi, ya kalau yang mobile, kalau tadi gue ketik WiFi strip R titik TN ini buat di desktop ya. Kalau yang di mobile itu kalian ketik WiFi strip R. Nah nanti di sini RG-nya ganti jadi TN, baru muncul tuh angkanya. Kalau kalian tetap di market RG, kalian nggak akan kelihatan WiFi R-nya ya. Nah, untuk WiFi R nanti kalian harus ganti jadi TN, baru bisa muncul tuh nanti nilai WiFi R-nya.
Oke, smart order itu ada di sini ya. Yang biasa kita pakai defaultnya itu adalah limit order. Selain limit order ada namanya market order. Nah, kalau market order ini rada beda gitu. Jadi dia nggak perlu masukin price, dia langsung di HK. Jadi kalian masukin lot, misalnya 100 lot gitu, buy, dia langsung hajar kanan. Ada 100 lot dia langsung makan. Kalau kalian beli 1000 lot gitu ya, dia makan 11875 sampai 11900 gitu. Karena di sini cuma 600, berarti sisa 392-nya dia makan di 11900. Itu market order. Kalau market order nggak perlu isi price-nya. Kalian mau beli di harga berapa? Kalian masukin lot langsung buy atau sell. Dia akan langsung hajar kanan atau hajar kiri. Gitu ya, itu market order. Nah, fitur otomatisnya kita ada ini, ada GTC, Auto Order Elite, Elite 2, Trailing Stop, dan Breaker Order. Ini fitur otomatisnya kita. Itu ya, ada 5 jenis. Nah, gue jelasin satu-satu. Auto Order Elite. Auto Order Elite ini eh, order buy atau sell baru dikirim kalau bila menyentuh harga trigger. Itu. Jadi nanti ada pilihannya trigger baru order price ya. Nah, jadi order beli atau jual kalian baru dijalankan, baru dikirim kalau menyentuh harga trigger. So, kalau harga sekarang 1000, kalian tolong bantu saya sell gitu ya. Sell kalau di bawah 970 gitu. So berarti triggernya berapa? Triggernya berarti di bawah 970. Nah, ketika harga di bawah 970 akan men-trigger aplikasi atau sistem untuk menjualkan sahamnya. Nah, dia tanya jual sahamnya di harga berapa? Itulah masuk ke order price. Kalau kalian jualnya di harga 980, ketika harga sahamnya turun di bawah 970, kalian akan antri jual di 980. Artinya barang kalian harus antri, tidak langsung terjual. Karena ketika sentuh di bawah 970, kalian itu langsung diorderkan di harga sell 980 gitu. Sedangkan 980 itu di kanan mestinya gitu ya. Tapi kalau kalian sell order price 950, maka ketika harganya turun di bawah 970, kalian akan di-sell ke 950. Nah, 950 berarti kalian akan kejual di 965. Kalau lotnya habis, kalian akan stop di 965. Tapi kalau lot kalian lebih banyak gitu ya, lebih besar, maka dia akan jualin lagi sampai 960, akan jualin lagi sampai 955, sampai 950. Lihat lotnya itu habisnya sampai di mana. Kalau habisnya sampai di 965 ya berarti kalian kejual semua di 965. Tapi kalau 965 ternyata ada 100 lot, 960 ada 500 lot, 955 ada 1000 lot. Kalian jualnya 1000 lot gitu. Berarti kalian kejual di sini 100 lot, kejual di sini 500 lot, di sini kejualnya 400 lot gitu. Ya, itu order elite. Jadi harganya itu berhenti gitu. Nah, order Elite 2 dan auto order Elite yang pertama itu bedanya cuma tanda baca. Jadi kalau yang Elite 2 itu pakai lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Tapi kalau auto order Elite yang pertama itu lebih mudah cuma dari from to. Jadi sistemnya itu akan bertanya kayak kalian perlu mengisi gitu ya. Selnya itu dari harga berapa gitu. Oh, selnya dari harga 965 misalnya sampai ke 955. Artinya ketika sahamnya kena 965, dia akan mulai dijual sampai ke 955. Fitur Elite ini bisa ditambah kondisi jam in case mau jual deket-deket market close. Nah, kalau itu better kalian pakainya GTC. Itu. Jadi kalau kalian butuh jual di deket-deket waktu closing, kalian pakainya sistem GTC. Karena kalau Elite, dia hanya dikirim kalau menyentuh harga trigger. Jadi kalau dia nggak nyentuh harga trigger, dia nggak akan dikirim.
Tapi kalau kalian mau menentukan, oke dia kirimnya jam sekian, dia kirimnya jam sekian, itu pakai GTC. Nah, kalau GTC, kalian perlu settingnya tadi jamnya, jam berapa. Terus harganya, harga berapa mau dijual. Terus lotnya. Terus yang terakhir tentu expirednya sampai kapan. Gitu. Ya, jadi kalau kalian butuh waktu gitu ya, misalnya kalian input nih malam ini nih, gitu. Besok tolong sistem belikan saya saham jam 9 pagi misalnya gitu atau udah mulai dijalanin jam 7 pagi atau mulai dijalanin jam 6 pagi gitu kan. Kita kan order itu startnya jam 00.05 gitu ya. Nah, tolong sistem jalanin dari jam 3 pagi misalnya gitu. Setting untuk jam 3 pagi itu udah input orderan. Nah, kalian bisa pakai GTC gitu. GTC malam ini kalian udah bisa set, besok belanja jam berapa gitu ya. Harganya apa, sahamnya apa, berapa lot. Dah, expirednya sampai kapan. Jadi tujuannya apa expirednya sampai kapan? Karena kalau kalian nggak dapet, dia akan pasang terus sampai kalian dapet sampai tanggal expirednya. Gitu. Jadi contoh, saya mau beli WiFi, harga 1.900. Expirednya sampai tanggal 7 Juli. Belinya 1.000 lot. Oke. Nah, jadi tiap hari itu akan dipasang tuh WiFi by 1.900 sebanyak 1.000 lot gitu. Sampai expirednya selesai atau kalian kebeli 1.000 lot di harga 1.900. Jadi kalau kalian udah dapat WiFi harga 1.900 1.000 lot tanggal 3 Juli, ya besok dia udah nggak masang lagi. Tapi kalau kalian belum dapat, dia akan pasang terus sampai kalian tanggal 7 Juli itu dapat 1.000 lot. Kalau tanggal 8 dan masih belum dapat, ya nggak akan dipasang lagi karena udah expired. Kok antrian jual masih sama, mulai dari nominal order terbesar, betul. Karena kita pasti akan mengedepankan bisnis daripada kecepatan ya. Jadi kan sistem kita cepat. Kalian pasti tahu order YB itu cepat gitu. Nah, biasanya orang akan pakai kan untuk IPO. Kayak nanti CDIA. Orang pasti akan order IPO nih CDIA. Terus yang nggak dapet pasti akan berusaha hari pertama buy di harga arah kan. Oke? Nah, JOC ini kan sistemnya cepat. Jadi ada kemungkinan kita jadi urutan pertama. Ya, kenapa gue berani bilang begini? Karena kita sudah buktikan di saham-saham yang ramai kemarin ya, AADI, Ratu, CBDK, kita dapat di hari pertama. Berarti kan antriannya kita tuh di depan, gitu. Nah, sudah susah payah kita berusaha untuk jadi antrian pertama, ternyata yang dapat di urutan pertama, yang jadi antrian pertama, dia order belinya cuma 10 lot. Kan sia-sia. Bener nggak? Kan jadinya kita udah setengah mati berusaha di depan, malah yang di depan itu ordernya cuma dapat 10 lot gitu. Kan jadinya kesel gitu ya. Nah, makanya kita akan memprioritaskan orang yang ordernya besar. Contoh, kalau dia ngorder, anggaplah 10 miliar. Berarti kan kemungkinan itu 50.000 lot. 50.000 lot gitu ya. Ada antrian berapa baris gitu, 50.000 lot. Nah, kita pasti akan prioritasin orang ini masuk ke urutan pertama dibandingkan orang yang cuma order 10 lot. Karena itu bisnis, itu udah nggak bisa kalian kok gue mau di urutan pertama dong, gue ordernya cuma 10 lot. Sia-sia sekali. Sekalinya kalian dapat di urutan pertama, kaliannya dapatnya sedikit, kita nggak enak sama orang yang ordernya banyak dan perusahaan pun miss transaksi dengan ordernya cukup besar gitu. Jadi eh, makanya kita akan prioritasin orang-orang yang nominalnya besar dulu untuk di pertama. Jadi kalau kalian mau duluan pertama ya kalian harus nominal besar gitu. Yaitu privilege-nya di YB gitu. Kok, apakah kita orang-orang yang nggak punya nominal besar itu akan di belakang? Iya, betul.
Tapi at least di belakang-belakangnya kalian di YB itu bisa jadi masih di depan dari sekuritas lain gitu. Jadi even kalau kalian kok gue kalau gitu gue pakai sekuritas lain aja lah, ya silahkan, nggak masalah. Tapi bisa jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu itu semuanya YB semua gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi even nggak pakai sekuritas lain ya mungkin urutan 9. Jadi kalian nggak dapat urutan pertama yang 50.000 lot, bisa jadi dapat di 4 gitu loh. Atau di 6 atau di 7. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Tapi yang pasti urutan pertama kita pasti akan berikan orang-orang yang punya nominal besar. Nah, next yang kedua, GTC antrian bisa terdepan juga seperti antri jam 00.05. Ya, kalau kalian nominalnya sama. Jadi dua orang nih ngebet sama-sama 10M biddingnya. Nah, itu siapa yang urutan pertama, siapa yang duluan jamnya. Gitu. Jadi eh, nominal dulu baru jam. So, kalau itu kan di IPO ya. Ya, ya silahkan lah kalau mau ngejar di IPO. Tapi at least kalau saham-saham yang lain itu sangat berguna kok. Gitu. Karena kalau IPO kan memang semua orang ngejarnya ke sana. Tapi kalau kalian nyangkut di harga mau jual duluan gitu ya, mau pagi mau dapat barang duluan, itu ya kan ada banyak banget kan emiten-emiten. Chance kalian untuk dapat di urutan pertama itu masih cukup gede kok. Ya, banyak kok. Kalian punya dikit aja ya barang-barang biasa ya, itu masih bisa kejual. Even dia apa pagi itu udah ARB gitu, kalian masih bisa exit gitu. Nah, Elite 2, Elite sudah, GTC sudah, next bracket. Bracket ini kalau tadi Elite itu cuma cuma satu ya, cuma buy sendiri atau sell sendiri gitu ya. Nah, kalau bracket itu satu kesatuan komplit. Jadi kalian itu pasang buy-nya harga berapa ya, price sama lotnya berapa banyak. Ketika kalian dapat, kalian tentuin target profit TP-nya di harga berapa ya, tersama stop loss-nya di harga berapa. Gitu. Jadi kalau bracket order itu komplit, full. Jadi biasanya kalau kalian ikutin ini pakai buat mingguan misalnya. Nah, mingguan itu kalian bisa pakai. Jadi sinyal mingguan gitu ya, by areanya kalian masukin area from ke berapa, from to-nya ke berapa gitu ya. Terus lotnya berapa banyak. Nah, ketika dapat mungkin kalian bisa TP-nya itu pasang di TP1 gitu ya, stop loss-nya itu pasang di area SL-nya selesai gitu. Jadi setiap kali sahamnya naik ke TP1, angka TP1 take profit, angka TP1 take profit, udah gitu dong. Malam kok semua fitur smart order ini bisa diedit, bisa diedit. Jadi ketika kalian sudah pasang ada withdraw, ada amen. Jadi kalian bisa edit atau kalian bisa cancel ya. Nah, yang terakhir trailing stop. Trailing stop. Trailing stop ini sebenarnya mirip kayak LIT. Tapi kalau LIT ini cuma angka pastinya kayak tadi, contoh harga saham 1.000, tolong jual kalau dia di bawah 965 atau 970. Jadi dia angkanya di lock. Mau harganya nanti naik ke 2.000, ya sistemnya akan tetap jaganya 965 atau 970 gitu. Nah, kalau trailing stop ini yang dijaga adalah jarak ya. Jadi contoh harga saham 1.000. Tolong saya jagain jaraknya Rp100. Jadi per saat 1.000 saya tulis nih ada tulisan price difference. Nah price difference-nya saya isi Rp100. Nah saat ini cut loss-nya itu di harga 900 karena selisihnya Rp100 dari peak-nya 1.000. Tapi kalau harga sahamnya naik ke 1.100 maka cut loss-nya juga akan naik jadi 1.000 karena yang dijaga adalah 100 poin selisihnya gitu ya. Jadi akan selalu jaga selisih gitu. So kalau dia naik ke 2.000 berarti area cut loss-nya sekarang 1.900. Jadi kalian berharap kalau dia naik 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 itu dan dia koreksi itu tidak pernah lebih dari 100 poin. Karena kalau dia lebih dari 100 poin dia akan ke sell. Jadi ketika contoh kalian beli 1.000 nih,
terus dia naik ke harga 1150 ya. Ini kan cut loss-nya naik ya, cut loss-nya jadi 1050. Nah, ternyata dari 1150 dia turun lagi nih. Tet, 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 sampai ke 1045. Ya, kalian akan kejual di 1050 karena sudah selisihnya udah lebih dari 100 poin. Itu. Karena yang dijaga adalah selisihnya. Ya. Mohon info untuk bracket order ini ada form that dan do that atau setting setiap hari. Thank you kok. Bracket ini bisa di setting expirednya tetap sama. Sorry. Enggak, dia cuma setting tiap hari. Gitu. Kalau bracket ini setting tiap hari. Karena dia akan langsung kirim. Kecuali kecuali kalian pasang buy-nya itu di harga atas. Contoh harga saham 1000. Nah, kalian buy-nya itu kalau dia 1020 from-nya, to-nya 1050. Nah, kalau ini dia nggak akan kalian nggak perlu pasang tiap hari. Kenapa? Karena dia harus nyentuh di harga 1020 baru dia langsung buy. Tapi kalau kalian pasang di bawah harga 1000, maka dia akan langsung orderin, dia akan langsung antriin. Dan ketika dia antriin, kalian nggak dapet, ya berarti hangus karena dia sudah mengirimkan sistem otomatisnya ke manual gitu. Karena berarti bracket ordernya bilang saya sudah kerja kok, saya sudah kirimin. Karena sahamnya yang mau dibeli itu di bawah harga sekarang, jadi saya antri. Tapi kalau kalian beli di atas harga saat ini gitu ya, maka sistemnya akan terus bekerja gitu. Sampai harganya nyentuh harga atas itu baru sistemnya beliin. Gitu. Jadi nggak perlu di setting tiap hari. Trailing stop kalau pakai persen lebih enak. Betul, silahkan di request. Kok isi 100-nya di order price diff? Betul, order price diff. Oh, nggak, sorry. Isi 100-nya itu di price diff. Order price diff itu ordernya. Jadi ketika dia nyentuh 100 poin selisihnya, kalian mau jualnya di berapa poin lagi di bawah. Gitu. Sama kayak tadi ini. Triggernya sama order price-nya. Ya. Tapi kalau order price diff ini, nah ini berapa poin lagi di bawahnya. Gitu. Oke, jadi dia bukan angka, tapi yang dijaga selalu selisih. Yang dijaga selisih itu dari harga closing sebelumnya. Enggak, dari harga last. Jadi setiap kali dia berubah, area cut loss-nya itu akan selalu ngikut selisihnya akan selalu dihitung terus gitu. Dia naik satu tick berarti cut loss-nya naik satu tick. Dia naik 5 tick, cut loss-nya naik 5 tick gitu terus. Ya, jadi dia bukan dikunci 100 100 poin itu dari closing kemarin enggak. 100 poin itu dari harga last-nya. Kalau sendiri pakai trailing stop nggak? Kalau pakai biasa jarak berapa? Gua nggak pernah pakai yang namanya smart order. Kenapa? Karena gua selalu bisa mantau. Dan menurutku ya, semua yang gue beli dan gue jual itu gue harus sadar gitu. Jadi kalau gue udah pasang smart order, berarti gue nggak yakin. Dan bisa jadi kalau smart order itu ya, kalian akan kejual di tengah-tengah. Sedangkan pedomanku selalu waktu closing. Kalau kalian pakai smart order, kalian bisa kejual itu pas lagi di bottom. Misal, oke, harga saham 1000. Saya pasang elite deh. Cut loss kalau di bawah 950. Ya, ternyata harga sahamnya turun di bawah 950. Apa yang dilakukan? Dia akan jual saham saya. Itu waktu belum closing. Ternyata waktu closing udah turun sampai di bawah 950, habis itu dia naik lagi ke atas ke 1100. Berarti saya udah hilang di sini. Kayak tadi lah BRPT. BRPT pagi sempat naik sampai 1650. Terus habis naik sampai 1650 turun sampai 1580 kan. Cepet banget tuh turunnya. Nah, itu kalau pakai LIT atau pakai trailing stop kemungkinan kan kejual. Nah, habis kejual 1580 dia naik ke berapa? 1680. Wah, itu sih sedih gitu ya. Gitu. Kenapa hanya jual waktu closing? Karena analisaku waktu closing.
gitu. Tapi kalau ke analisa kalian itu running market atau eh, running trading itu berjalan analisanya running gitu ya, candlenya berubah terus ya kalian ikutin waktu kalian gitu loh. Tapi analisaku berdasarkan yang tabel gitu ya, itu analisa daily chart. So daily chart baru confirm kalau dia closing gitu. Selama dia belum close, daily chart itu tidak confirm. Dia bisa turun gitu ya, daily chart itu bisa turun, dia bisa naik lagi ke atas, yang ujungnya malah doji jadi seperti ini. Gitu. Tidak selamanya dia candle full bar bawah merah gitu. Ya, kan dia bisa turun dulu ke bawah nih, full bar merah gini. Wow, merah nih gitu. Jam 10 pagi gitu. Bisa jadi jam 3 sore dia malah naik ke atas. Ekornya bawah panjang. Nah, naik ke atas itu barnya jadi hijau gitu. Jadi itulah kenapa harus closing. Maksudnya jual sebelum closing jam 4 atau besoknya. Ya kalau mau benar-benar sesuai teori besoknya baru jual. Karena kalau sebelum jam 4 bisa jadi IEP-nya kan juga berubah gitu. Ya. Atau bisa juga karena lagi panik gitu ya atau ada rebalancing IEP-nya juga jadi berubah gitu loh. Dari yang hijau ternyata IEP-nya jadi merah, turun gitu. Jadi candlenya begini. Nah, tapi ternyata closingnya berubah dari seperti ini ke sini cuma waktu penentuan IEP. Nah itu kan juga nggak valid gitu. Jadi ya better besok aja sekalian. Ya. Nah terus di mobile itu ada fast order. Cuma fast order ini ya nanti kalian harus setting dulu gitu ya. Setting harga berapa lot gitu ya. Nanti akan otomatis muncul value-nya. Nah nanti lotnya itu kalian tinggal ketik. Jadi contoh kalian setting 1000 lot gitu ya. Nah kalian tinggal pencet aja nanti harganya di biru sini 1000. Jadi otomatis langsung kebeli. Jual 1000 pencet di merah langsung kejual gitu. Jadi dia sistemnya ya fast nggak perlu masukin angka harga lagi gitu ya. Harganya udah ada kalian tinggal klik 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 aja gitu. Yang penting kalian setting berapa lotnya yang mau kalian beli ketika sekali klik gitu aja. Kenapa harga closing bisa beda dengan harga IEP? Selama market close apa ada transaksi yang bisa merubah harga? Harga closing pasti akan sama dengan harga IEP, nggak mungkin beda. Cuma masalahnya harga IEP itu terlalu fluktuatif kadang, apalagi zaman rebalancing. Ya. Fitur fast order apakah bisa digunakan untuk saham jenis R dan W? Hmm, W harusnya bisa. Kalau R gue Kalau R ya, berarti kalian harus cek di sini tuh ada nggak ya RG-nya. Kalian cek di sini tuh ada tulisan RG. Jujur, gue nggak pernah pakai pas order. Kayak tadi gue bilang, semua pembelian gue harus yakin, gue harus ngeliat, gue harus ketik dengan benar gitu ya. eh gue nggak sembarangan buy, oh cepet cepet cepet. Kecuali yang di desktop. Desktop gue pakai fast order gitu. Cuma fast order bukan fast order yang di sini ya. Desktop itu di order booknya gue tinggal klik harga, gue masukin lot gitu. Nah, kalau di sini kayaknya nggak bisa untuk R, tapi kalau untuk W harusnya bisa gitu. Saham R apakah langsung join di mobile atau mesti di request? Kalau kalian eligible untuk dapat R-nya akan langsung otomatis muncul di portofolio kalian tanggal 7. Mungkin 6 malam itu udah muncul karena tanggal 7 itu sudah trading start gitu. Oke. Nah, terus yang menarik lagi ada portofolio sell. Portofolio sell ini panic button gitu ya. Jadi daripada kalian klik portofolio, jual sahamnya satu persatu gitu ya. Nah, di sini ada fitur portofolio sell. Portofolio sell ini ibaratnya kayak ya tombol darurat ya. Sekali tekan tombol daruratnya semua bersih gitu. Nah, jadi kalian kalau mau jual semua sahamnya kalian nggak perlu satu-satu langsung bisa centang 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 gitu ya langsung sell selected dia langsung hajar kiri jual semuanya gitu atau kalau mau lebih cepat lagi di sini ada kotak ya di stok ini nah kalian klik aja kotak ini nanti semuanya kecentang nah habis semuanya kecentang langsung klik sell selected nah langsung semuanya dijual clear biasanya ini terjadi ketika market lagi panik lagi merah banget gitu ya lagi pusing dah jual bersih semua. Ini cocok juga buat kalian yang
yang trading nggak pernah hijau, portofolionya merah terus portofolionya dan ternyata kalian sudah mau tobat gitu ya, mau start fresh gitu, tapi kalau dijual satu persatu rasanya sakit, jual satu cut loss sakit, jual satu cut loss sakit gitu. Jadi biar sakitnya dirapel sekalian gitu ya, tinggal centang semua di sini, berdoa yang banyak, sell selected, selesai gitu. Dosa-dosa yang hapus. Nah, tinggal maju ke depannya jangan bikin dosa lagi gitu. Terus bisa share profit ya, share cuan itu kalian bisa swipe ke kanan di portofolio ya, ketik portofolio nanti ada saham portofolionya kalian, kalian bisa share geser ke kanan, slide nanti di sini ada muncul share. Nah, share nanti di sini akan muncul di seperti ini tombol previewnya, nanti kalian klik share lagi. Nah, itu kalian bisa story, post, reel atau nanti bisa kirim ke IG atau dimanapun gitu. Atau bisa save gambarnya juga baru nanti kalian masukin ke IG itu juga bisa kadang soalnya langsung ke IG itu bisa error gitu. Jangan lupa tag ya YBB Stock Pick. Kok buat saham IPO hari pertama listing itu kalau kita mau bid dari 0005 udah keluar kode sahamnya belum di apps? Harusnya sudah keluar 0005 gitu. Karena semua orang sudah harusnya sudah bisa ngebid 0005. Ya, jadi satu hari sebelum IPO tuh harusnya saham itu udah keluar tuh. Waktu udah di malam-malam itu udah keluar. Jadi 0005 itu harusnya sudah bisa dibit. Gitu. Nah, benefit join di YB ya kalian semua tahu ya. Kalian dapat aplikasinya, kalian dapat fee-nya kita standar ya, normal, ngikutin yang biasa, nggak ada promo, nggak ada diskon. eh Kalian dapat Dina sebagai virtual assistant kalian. Kalau gua tahu pasti Dina memuaskan ya kerjaannya. Kalian chatnya pasti dibales gitu dan cukup cepat juga. Harusnya bisa membantu permasalahan kalian tuh semua clear lah sama Dina pokoknya. Nah, kalian dapat grup ya. Ini buat kalian yang baru ya. Karena ada beberapa orang kalian tuh nggak ngerti grup kita tuh ada apa aja gitu loh. Nah, ada grup di Telegram. Kalau Telegram kita tuh ada grup info, informasi, ada grup trader, ada grup santai, ya. Nah, informasi dan trader ini adalah grup yang harusnya kalian itu masuk. Karena informasi ini satu arah, tapi isinya semua berita pagi-pagi gua akan kirim ke sana, ya. Trader isinya ya grup chat di mana ada tabel, kalian bisa tanya live thread gua akan ngomong di sana saham-saham apa yang menarik secara live thread gak akan gua ngomongin di grup trader gitu ya situ. Santai ini ya grup yang kalau kalian mau celoteh sana sini ya di santai lah gitu, mau kirim gambar habis acara habis kelas mau foto atau apa nah itu di santai gitu ya. Jadi tiga grup ini yang kalian itu bisa dapetin kalau kalian trading di YB gitu, di YB under gua ya. Nah, jadi kalau kalian baru join trader, better kalian juga join informasinya. Nah, link grup itu tuh semua udah dikasih Dina di awal. Ya, cuma gua nggak ngerti kenapa banyak orang tuh kadang cuma masuk trader gitu ya, kadang cuma masuk satu grup aja. Kalian nggak baca soalnya. Ya, jadi pastikan bener-bener kalian itu ngerti ada grup apa aja di YB gitu. Kok untuk IPO hari terakhir kayak CDIA order terakhir jam 6 pagi, cashback tersedia jam 8. Apakah betul? Ya tergantung kalau kalian itu IPO hari terakhir kayak CDIA order terakhir jam 6 pagi. Enggak lah, nggak mungkin order terakhir jam 6 pagi. Order terakhir ya jam 9 pagi. Gitu. Kakak di arah bisa di jam 00.05 atau per 9 tik. Sekarang kayak sudah bisa langsung di harga arah, nggak perlu pakai 9 tik. Watchlist desktop kok nggak bisa sinkron dengan watchlist di mobile? Nggak bisa karena beda sistem. Kalau mobile itu kita masih pakai web. Kalau desktop itu kita sudah pakai aplikasi. Itu beda. Kok gimana cara lihat per bulan, per tahun, gain loss, jumlah transaksi, komisi buy sell? Gain loss itu kalian bisa buka di selfie list. Kalau di desktop itu lebih detail gitu ya. Itu di order menu. Order menu ada namanya selfie list. Itu untuk
gain loss. Kalau untuk jumlah transaksi itu kalian bisa buka di trade list history. Itu akan kelihatan. Terus kalau nyari komisi fee buy sell. Komisi fee buy sell itu gimana ya? Komisi fee buy sell itu ya di ini, di bulanan, di email, trade confirmation. Itu ada di sana. Kok apakah video record ini boleh diminta sama Kak Dina? Ini nanti bakal di-share lagi kok di YouTube. Harga ARA 25% atau 35%. Baca aturan bursa. Harga 50 sampai 200 itu 35%. 200 sampai 5.000 itu 25%. Harga 5.000 plus plus itu 20%. Ya, catat. Kok bagaimana tips dan trik supaya bisa hunter IPO? Antrian bisa di depan, harus antri jam berapa? Tadi gue udah jelasin, makanya dengerin bener-bener. Jadi langsung antri di arah, ya udah langsung antri di arah aja, nggak perlu pakai 9 tik lagi sekarang. Kok saran dong watchlist di mobile per kategori, jadi bisa bikin multiple watchlist request. Silahkan isi requestnya di aplikasi. Input watchlist di mobile jangan diurut berdasarkan abjad. Memang nggak diurut berdasarkan abjad kok. Kalian bisa diatur sendiri kan? Bisa edit, atur sendiri urutannya. Gitu. Kok biasa malah eh gua close, gua hapus-hapus tuh ya. Tinggal gua masukin baru jadi sesuai sama yang terakhir gold rate-nya pegang barang apa. Oke, slot untuk SS online. Ini kan SS online-nya sudah penuh. SS online sudah penuh. eh yang waiting list itu waiting list per saat ini ada 31 orang ya. Nanti gua akan nambahin lagi 10 slot. Ya, nanti gua akan kasih tahu Dina, nanti gua akan nambahin lagi 10 slot, tapi ini baru akan gua tambahin per per tanggal tanggal 11 nanti. Tanggal 11. Tanggal 11 gua akan umumin tambahan 10 slot. Nah, siapa yang eligible masuk ke dalam 10 slot ini? 5 orang itu orang yang transaksi terbesar dari antara yang waiting list ini. 5 transaksi terbesar dalam 3 bulan terakhir. Oke. Nah, 5 orang sisanya orang yang equity terbesar yang ngantri di waiting list. Jadi kalau kalian mau waiting list dulu silahkan ya. 5 orang yang terbesar akan masuk, gua kasih slot tambahan, baik itu transaksi dan equity. Tambahannya 10 orang lagi. Gitu. Kecuali buat yang di luar kota kayak masih ada sisa. Yang di luar kota masih ada sisa slot 4 ya. Di luar Jawa, Batam, Medan itu masih ada 4 slot. Itu yang daftar duluan masuk. Tapi kalau yang sisanya yang kalian lagi antri ini nanti gua akan tambahin 10 slot lagi di situ ya. 5 slot dari transaksi 3 bulan terbesar ya, dan 5 yang equity terbesar. Karena ya pasti gua akan fokusin ke orang-orang yang contribute gede dong ke gua. Kalau kalian nggak contribute gede ya gua nggak bisa bantu. Gitu, tunggu nanti next batch-nya. Berarti mau beli sama IPO pesan di market order langsung atau pakai limit market order kalau mau IPO. Lebih cepat kan, nggak perlu masukin angka, langsung masukin lot, order, market order, langsung masuk gitu. Oke,
Nah, terus ada YouTube, kalian bisa akses YouTube-nya ya, kalian bisa ikutin kelas-kelasnya. Buat kalian yang udah jadi nasabah, kalian bisa masuk langsung nanya kayak begini, nggak perlu nunggu upload dari YouTube gitu ya. Nah, ada program Stock School yang bisa kalian ikutin dan Road to 1 Billion. Kalau Road to 1 Billion itu setahun cuma 2 kali. Kemarin Juni sudah mulai yang pertama, nanti baru ada pendaftaran lagi dibuka di bulan Desember. Ya, ini buat invest, ini buat jadi ya trader pro lah, trader atau investor pro. Nih, Stock School ini kelas kebanggaannya gue lah, yang ultimate-nya ya. Nah, kalau Stock School per 3 bulan, kalau Road to 1 Billion per dua dua kali per tahun. Oke, sekian kelas kita mengenai apps dan fitur di YB. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi silakan waiting list nanti per tanggal 11 gua akan lihat siapa yang eh, masuk top 5 besar, baik itu transaksi dan equity, kalian dapat slot tambahan untuk ikutin Stock School online. Apps CUC bisa screening nggak? Nggak bisa, tapi di sini ada. Di sini ada SRS ya, sistem rekomendasi saham kepanjangannya. Nah, di sini ada eh, dari pusat itu mereka ada bikin algoritma sendiri emiten-emiten yang menurut mereka itu bisa jadi bisa bisa naik gitu. Jadi ada screener dari mereka sendiri. Kalian nggak bisa setting screener sendiri, tapi dari pusat yang bikin. Nah, itu saham-saham yang masuk kriteria itu akan muncul di SRS gitu. Nah, itu screenernya di sana. Tapi screenernya dibuatin sama pusat. Oke, ada lagi? Screener udah banyak lah. Cari yang gratis-gratis juga banyak kok. Nggak susah. Gue nggak mau, sebenarnya gue berusaha supaya aplikasi kita tuh ringan gitu. Jadi kalau 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 ada di tempat lain ada kasih fitur yang sebenarnya itu nggak terlalu butuh di apps mobile gitu ya. Gue better sih sebenarnya jangan dimasukin gitu. Kebanyakan malah berat, malah jadi lambat, ntar malah ordernya malah nggak happy. Gue mending kalau screener-screener itu kan kalian bisa cek di luar-luaran gitu ya. Banyak aplikasi yang kasih gratis, itu nggak terlalu necessary juga untuk trade gitu. Jadi ya nggak usah masuk lah sebenarnya. Gue sih nggak setuju kalau masuk. FCUC bisa dibuat tidak lock off sendiri setiap idle 5 menit nggak ya? Waduh, ini dulu kita bikin. Cuma jadinya orang pada ribut. Ini dikit-dikit keluar, masukin pin. Dikit-dikit keluar, masukin pin. Wah, repot. Sekarang kita bikin kayak begini pun masih diprotes minta keluar lagi. Waduh, balik lagi kayak dulu. Mati ya kalau ngikutin begitu terus. Ya, ikutin aja lah udah. Oke, sekian ya aplikasi kita. Jadi kalau kalian ada masukan silakan masukin aja ke request gitu. Tapi please pikirin bener-bener apa yang kalian request. Jangan sembarangan kalian request. Karena yang pakai aplikasi ini nggak cuma kalian sendiri. Aplikasi mobile kalau di minimize iOS reconnect-nya agak lama kok. Masih mending. Dulu ketika lu minimize masuk lagi even cuma 2 detik, lu harus masukin pin, nunggu reconnect, masukin pin, baru lu bisa trade. Sekarang udah jauh lebih baik, pelan-pelan lah ya. Cuma ya silahkan masukin requestnya, tolong reconnect-nya lebih cepat ya, gitu. Ya gue juga pengen pengen jauh lebih baik memang, gitu. Tapi ya eh, ada tahapannya, gitu. Oke. Sekarang udah kenceng banget. Buat kalian yang ngerasain zaman dulu sih sama sekarang pasti bersyukur gitu. Ya Android oke. Tapi iOS tuh kadang ribetnya tuh Apple-nya yang susah ngasih mau update-update gitu tuh kadang nggak dibolehin sama mereka. Fingerprint kenapa nggak ada? Karena jadinya lambat. Jadinya aplikasinya jadi muter terus. Malah sering nyangkut. Makanya ditutup aja dulu fingerprintnya.
Itu. Ya better tinggal klik login cepet kok muternya. Oke, sekian ya kelasnya kita. Thank you semuanya. See you di bulan depan. Bye bye.